Internet. Sejarah Internet. Sejarah Internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang diciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email itu begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan pada lambang penting yang menunjukkan @ atau pada tahun 1973. Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Pada tahun 1979, Tom Truscott dan Ellis dan Steve Bielovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Pengertian Internet. Internet singkatan dari Interconnection Network merupakan dua komputer atau lebih yang berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Menurut seorang pakar internet asal Indonesia, Ono W. Purbo menjelaskan bahwa internet dengan berbagai aplikasinya seperti web, VoIP, dan email pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi. Fungsi internet. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan setiap pengguna internet dan dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Internet sebagai media pertukaran data, yaitu dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Internet sebagai media untuk mencari informasi atau data. Internet yang sangat pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Internet sebagai fungsi komunitas. Internet membentuk masyarakat yang beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. Komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan lain sebagainya. Fasilitas internet. Yang pertama adalah World Wide Web atau WWW. Yang kedua, surat elektronik atau email. Yang ketiga, kelompok diskusi. Yang keempat, file server atau transfer file. Pengguna internet yang pertama, protokol atau internet protokol. Yang kedua, TCP atau Transition Control Protocol
Klasifikasi email. Surat elektronik dikelompokkan menjadi dua basis berdasarkan aplikasi yang digunakan, yaitu yang pertama, surat elektronik berbasis klien atau mail client. Kedua, surat elektronik berbasis web. Di sisi lain terdapat juga email marketing. Adapun jenis email bisnis online, yaitu yang pertama, letter email, kedua, transaction email, ketiga, big set email, keempat, follow up email, kelima, email khusus, dan yang keenam, email sponsor. Berikut ini adalah cara membuat akun email. Langkah yang pertama yaitu masuk ke alamat www.gmail.com pada peramban di smartphone atau komputer Anda. Kemudian klik create account atau membuat akun, kemudian akan muncul halaman baru. Atau bisa juga klik situs https://account.google.com sign up. Selanjutnya silahkan isi data diri Anda. Data diri yang diminta seperti nama depan, nama belakang yang ingin digunakan, lalu nama email pengguna yang ingin digunakan. Google tidak akan meloloskan nama yang sudah digunakan, atau nama pengguna yang mirip, atau nama pengguna yang sudah dihapus. Buatlah kata sandi baru untuk alamat email yang sudah dipilih. Selanjutnya, klik next atau berikutnya untuk terus mengisi data yang diminta seperti nomor telepon untuk langkah verifikasi, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Langkah terakhir dari pembuatan email baru ini adalah halaman persetujuan yang diminta Google. Tinggal klik agree atau setuju. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan media virtual. Perkembangan media sosial. Pada tahun 1978 sampai 1995 adalah awal penemuan sistem papan buletin, kelahiran situs Geocities. Pada tahun 1997 hingga 1999 muncul situs jejaringan yang pertama Sigdegree.com dan situs membuat blog pribadi. Pada tahun 2002, 2003 hingga 2004 berdirinya Friendster, LinkedIn, MySpace, dan lahirnya Facebook. Pada tahun 2006, 2007 hingga 2011 lahirnya Twitter, Wizard, dan Google. Fungsi dan peran media sosial. Peran media sosial ialah A. Membangun hubungan, B. Jangkauan global, C. Terukur. Fungsi media sosial ialah A. Administrasi, B. Mendengarkan dan belajar, C. Berpikir dan perencanaan, D. Pengukuran. Dampak dalam penggunaan media sosial. Dalam penggunaan media sosial, pasti ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Pertama, dampak positif. 1. Sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang update sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dengan tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal inilah sangat penting. Tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang. 3. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. B. Kita masuk dalam dampak negatif. 1. Kecenderungan situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace. 2.
Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. 3. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Dan yang keempat, media elektronik seperti laptop atau handphone. Ini juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Maksudnya adalah seseorang akan mengalami pengurangan interaksi dengan sesama mereka dalam jumlah menit per harinya, menyebabkan jumlah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting ini semakin meningkat setiap harinya. 5. Kejahatan media maya atau cyberkriminal. Dan yang terakhir, membuat waktu terbuang dengan sia-sia.